will be delivered by Sister Anissa Wulandari. Waalaiha saya tafadhol mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi akhlaqil karimah wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ibu Nyai Hajah Rumayyah selaku penerus pendiri Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihad. Yang kami muliakan Romo Kiai Haji Abdullah Hasan selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad beserta dzurriyyah. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus dan ustadzah Pondok Pesantren Putri Al-Ittihad serta sahabat-sahabat santri yang diridhoi oleh Allah. Manusia itu ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kesulitan, kesakitan, bahkan ada yang diuji dengan cinta. Kalau cinta buta tak kenal sama halal haram, begitu pula tak kenal perintah atau larangan. Cinta buta bisa menyebabkan orang bisa mencuri, korupsi, membunuh, dan cinta buta bisa menyebabkan orang bisa berbuat zina, tabrak sana, tabrak sini, tak tahu aturan. Ada juga yang namanya shiny love, cinta yang bersinar terang dan berkilauan. Bagaimana sih cinta yang bersinar terang itu? Cinta yang bersinar terang adalah cinta yang mengikuti perintah dan aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang menarik tentang cinta. Dari Al-Mubarid menyebutkan, dari Abu Kamil, dari Ishaq bin Ibrahim, dari Roja bin Amr an-Nakhai. Pada zaman dahulu, di daerah Kufah ada seorang pemuda yang begitu tampan dan sangat rajin beribadah. Saat ia berjalan, bertemulah ia dengan seorang wanita cantik sekali, sehingga ia benar-benar jatuh cinta dan betul-betul kasmaran. Ternyata wanita itu juga memiliki perasaan yang serupa dengan pemuda itu. Mereka saling jatuh cinta dan saling mengasihi. Akhirnya pemuda itu ingin melamarnya. Namun sayang, tak lama setelah perasaan itu datang, wanita itu dijodohkan dengan sepupunya. Walaupun demikian, cinta keduanya semakin berkobar dan semakin membara dan tak bisa padam. Akhirnya, pada suatu hari, wanita itu mengirimkan surat kepada sang pemuda. Kalau zaman sekarang nih, udah gak zaman tuh yang namanya surat-suratan, betul nggak? Tapi kalau rindu dikit, video call. Rindu dikit, video call. Kayak video call gini. Assalamualaikum sayang. Kenapa geng? Di tengah-tengah video call, tiba-tiba dok. Saking kagetnya sampai HP dilempar sejauh-jauhnya kayak lagi lomba tolak peluru. Betul lembatan? Isi suratnya begini. Assalamualaikum, Mas. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat mencintaimu. Dan aku tahu engkau juga sangat mencintaiku. Kalau Mas setuju, aku akan pergi mengunjungimu. Dan datanglah kemari.
kita bisa minggat dan kabur bareng-bareng. Kita kawin lari aja ya Mas. Lalu dijawablah surat tersebut oleh sang pemuda. Maafkan aku Adinda, aku tidak menyetujui dua alternatif itu. Lantas sang pemuda itu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya aku takut bila berbuat maksiat kepada Rabbku akan diazab di hari yang akan menimpaku pada hari yang besar. Lalu sang wanita membatin, subhanallah, rupanya dia masih takut pada Allah walaupun dia menyimpan rasa cinta yang begitu mendalam kepadaku. Kemudian hatinya terketuk dan berkata, semua hamba sama dan berhak untuk bertakwa kepada Allah. Aku pun harus demikian seperti dirinya. Lantas sang wanita itu meninggalkan urusan dunia dan ia singkirkan perbuatan dan angan-angan buruknya. Ia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu pula ia juga masih menyimpan perasaan cinta dan rindu yang mendalam kepada sang pemuda. Tubuhnya mulai kurus, kering, keronta menahan rasa rindu sampai akhirnya ia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa sedih, pilu dan rasa bersalah yang mendalam tentu dialami sang pemuda itu. Dia selalu berziarah ke kuburannya sambil meneteskan air mata. Ia menadahkan tangannya dan mendoakannya. Suatu hari, ia tidur di atas kuburannya dan bermimpi berjumpa dengan kekasihnya. Begitu terpesonanya ia saat berjumpa dengan kekasihnya. Di dalam mimpinya seolah-olah menjumpai bidadari surga. Lalu sang pemuda bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Adinda? Jawab sang wanita itu, aku bahagia mendapatkan cahaya cintanya kekasihku. Apa yang kau dapat setelah meninggal wahai Adinda? Dia menjawab, sebaik-baik cinta adalah cintamu. Cinta yang bisa menggiring menuju kebaikan. Inilah yang dimaksud cinta yang bersinar terang yang dapat mengarah kepada kebaikan. Tiba-tiba ia berjalan meninggalkan sang pemuda. Sekarang kamu mau kemana wahai Adindaku? Aku sekarang menuju kehidupan yang tak berakhir, di surga yang penuh kenikmatan, yang tak pernah sirna. Jawab sang wanita itu dengan senyum kebahagiaan. Kemudian sang pemuda menjawab, aku harap kau selalu ingat kepadaku, karena aku tak akan melupakanmu wahai Adinda. Demi Allah Mas, aku juga tak akan melupakanmu. Dan aku mohon kepada Allah agar aku dan kamu bisa dikumpulkan. Kapan wahai Adinda aku bisa menjumpaimu lagi? Tak lama lagi kau akan datang menemuiku. Akhirnya setelah 7 hari ia bermimpi, pemuda itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat-sahabat santri, apabila kita mencintai seseorang, marilah kita landasi cinta itu dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita cinta kepada seseorang dilandasi dengan cinta kepada Allah, maka pasti cinta kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Nggih napa nggih? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi wal mutajalisina fi wal mutazawirina fi wal mutabadilina fi. Rawahu At-Tirmidzi an Abi Idris Al-Khulani.
Cintaku tentu akan kuberikan kepada orang yang mencintai karena aku, yang saling duduk karena aku, saling berziarah karena aku, dan saling memberi juga karena aku. Hadirin yang dicintai oleh Allah, kita boleh mencintai siapapun, asal niat kita ditata dan dilandasi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai hamba Allah karena Allah akan menghantarkan kita kepada cahaya cintanya dan kebenarannya. Jika kita mencintai seseorang, maka cintailah ia sesuai dengan syariat agama Islam dan sebutlah namanya dalam setiap doa kalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ana uhibbuka fillah, hubbi fillah. Cintai aku mencintaimu karena Allah, dan cintailah aku karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.